kita ingin tahu dong Pak, sebenarnya awal mula sampai pemerintah ini memutuskan untuk mengadakan salah satu atau satu-satunya sekolah keberbakatan olahraga di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ini sebenarnya seperti apa sih, Prof? Ya, ini Pak Edi ya. Jadi sekolah ini sebenarnya dibuat tentu untuk mengakomodir prestasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini kan sebenarnya setara SMA atau SMK. Ini awalnya dibangun oleh pemerintah pusat tahun 2015. Setelah itu dihibahkan ke Pemprov, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini ada 5 cabang olahraga yang dibuka di sini. Tentu tiada lain adalah untuk membangun atau mengembangkan bakat-bakat yang memang memiliki potensi untuk bisa berkiprah di tingkat nasional maupun internasional. Yang pertama adalah silat, yang kedua adalah karate, atletik, dayung dan takraw. Dan ini memang sejak dulu saya kira Sulawesi Tenggara bisa berbicara di kancah nasional. Oleh sebab itu dibangunlah sekolah ini sebenarnya. Nah, kalau kita berbicara soal prestasi daripada teman-teman kita di sini, tentu juga sangat ditopang dengan regulasi dan juga dukungan dari pemerintah daerah. Ini kalau sejauh ini Pak Prof, seperti apa sih support dan juga regulasi yang disiapkan untuk keberlanjutan dari sekolah keberbakatan olahraga ini, Prof? Tentu kalau kita lihat ya, karena ini juga kan masuk ke lembaga pendidikan yang kita kelola. Tentu pertama terkait dengan sarpras, sarana dan prasarana. Nah, ini Pak Edi lihat ini kan gedung kita ya, tentu membutuhkan renovasi, renovasi ya. Yang kedua juga terkait dengan anak-anak kita ini. Jadi ini tadi gedung, insya Allah tahun ini kita akan renovasi. Anak-anak kita ini kan dia boarding di sini, dia tinggal. Tentu kami akan support bagaimana gizinya, menjaga gizi, tentu dengan kita menjaga makanan yang sehat. Tentu kita butuh ahli-ahli juga di sini, seperti ahli gizi ya dan sebagainya. Nah, yang kedua kita juga melakukan pembinaan terkait dengan guru yang ada di sini, tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya ya. Jadi ini juga kapasitasnya harus kita tingkatkan sebenarnya. Baik kapasitas dia sebagai guru, karena dia sebagai guru. Kemudian yang kedua tentu juga terkait dengan keterampilan-keterampilan yang lain terkait dengan keolahragaan ya. Termasuk pelatihnya juga di sini. Pelatih. Ya, Pemprov juga memberikan dukungan penuh terkait dengan pelatih. Karena kan pelatih juga kita gunakan dari luar. Dari luar juga Pak ya? Dari luar. Yang lain tentu pembinaan akademik juga kita lakukan di sini maupun sifatnya non akademik. Non akademik tadi itu terkait dengan olahraga tadi. Pemerintah mengoptimalkan dari sisi akademik dan juga non akademik. Ini masih berkaitan dengan dukungan pemerintah nih, Prof. Nah, ini kan tidak sedikit dari teman-teman kita ini yang sudah berhasil memberikan prestasi di kancah nasional seperti dan juga di kancah daerah. Nah, ini kalau ketika ada adik-adik kita kemudian yang mendapatkan prestasi nih, Prof. Ini support pemerintah dalam segi apresiasi seperti apa nih, Prof? Terhadap atlet-atlet kita? Ya, betul. Ini biasanya reward itu sangat mempengaruhi juga motivasi dan prestasi. Nah, tahun ini kita Pemprov ya melalui APBD itu di tahun 2025 ini kita menyiapkan anggaran ya itu sebanyak 150 anak yang berprestasi baik olahraga, seni maupun yang sifatnya akademik kita berikan. Bahkan tidak hanya tingkat nasional sebenarnya, tapi juga tingkat internasional. Ya, dan tadi saya sampaikan ke beberapa KS nanti didaftar anak-anak kita yang memiliki prestasi olahraga. Karena ini memang kita fokus pada olahraga itu kita akan memberikan apresiasi. Bahkan tahun ini kita akan buat namanya Amazing Start Recognition atau ISR Education Award. Untuk siswa kita akan berikan namanya nanti ada penghargaan namanya Amazing Student Recognition. Kita akan berikan apresiasi. Nanti kita lihat mungkin di momen-momen tertentu kita akan berikan termasuk gurunya sebenarnya. Amazing Start Recognition untuk guru yang melakukan pengabdian luar biasa di semua bidang, baik olahraga, seni, akademik, termasuk juga guru-guru yang melakukan pengabdian di
mungkin desa-desa terpencil, pulau-pulau terluar. Jadi kita mau mengambil hikmah dari situ, ibrah, dia bisa melakukan pengabdian tanpa batas dengan situasi yang sangat terbatas. Jadi untuk menunjang prestasi dari anak didik di sini dan juga guru-guru di sini, tentunya pemerintah sudah menyiapkan apresiasi dan juga reward untuk membuat mereka lebih semangat lagi dalam mengejar prestasi. Nah, Prof, saya tambah sedikit. Tadi bukan saja apresiasi tadi, tapi bagi siswa secara keseluruhan. Khusus siswa di sini kita akan berikan juga beasiswa setiap bulan di sini, Pak guys, ada. Ya, termasuk juga yang lain. Kalau di sini memang karena dia memang boarding dan diseleksi secara ketat, dia masuk, kita akan memberikan beasiswa sejak dia masuk. Kalau di luar itu memang ada seleksinya ya. Ada seleksi. Pemprov menyiapkan namanya BSM, beasiswa siswa miskin. Termasuk juga dari pusat ya, ada namanya PIP. Ya. Tapi di sini saya pakai semuanya dapat ya. Semua dapat. Semua dapat. Karena ada support dari pemerintah itu. Betul sekali. Nah, Pak Kadis, ini berbicara soal bagaimana kita bisa mewujudkan atlet-atlet muda yang berprestasi yang tentunya bisa mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di kancah nasional bahkan internasional, tentu tidak menjadi hal yang mudah, Pak ya. Pasti akan ada tantangan yang kita hadapi. Nah, melihat sejauh ini Pak Kadis, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan kita dalam cita-cita kita untuk mewujudkan atlet yang berprestasi di Sulawesi Tenggara, Pak? Pertama tentu talenta ya. Kita cari sebenarnya anak-anak kita yang berbakat di bidang-bidang olahraga tertentu. Masalah yang akhir-akhir ini terjadi tuh tinggi badan kita, anak-anak itu agak menjadi masalah sebenarnya. Masalah. Yang kedua itu terkait dengan motivasi untuk memang betul-betul menggeluti satu bidang olahraga. Ini saya kira menjadi penting sekali dan menjadi tantangan sebenarnya. Karena kan memang kita lihat sebagian besar setelah saya coba mendalami, anak-anak kita ini memang masuk ke sini karena memburu beasiswa sebenarnya. Bukan karena motivasi, kan namanya juga anak-anak ya. Ini pra remaja. Jadi motivasinya itu belum muncul dari dalam. Artinya muncul dari dalam sehingga dia memang mau menggeluti bidang tertentu dan sekolah di sini. Jadi untuk langkah pertama di Dinas Pendidikan, tentu kita akan masif secara sistematis melakukan sosialisasi ke daerah-daerah ya. Tentu ke depan juga kita akan membuat suatu skema sehingga kerjasama dengan kabupaten kota ya. Karena inputnya ini kan SMP dia ini. Betul. SMP masuk, tentu SMA. Kita masuk SMA. Jadi dari situ memang kita harus mulai perketat seleksi. Memang masuk bibit yang berkualitas, unggul, sehingga nanti kita tidak lagi terlalu berat dalam melakukan pembinaan. Nah, yang lain tentu dari sisi pembiayaan ya, karena memang APBD kita memang belum bisa membiayai secara keseluruhan seperti itu dengan anggaran yang terbatas. Tentu melalui kami dan kepala sekolah melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan bagaimana pembinaan olahraga. Jadi ini kita lagi susun skemanya, bagaimana nanti masyarakat peduli dan berprestasi, termasuk juga dunia industri ke depannya. Kita akan kerjasama sehingga juga dia mampu mendukung nanti tujuan atau niat awal pembangunan sekolah ini. Nah, terakhir nih Pak Kadis, saya juga sangat penasaran sekali dengan prospek masa depan teman-teman nih. Mereka misalnya sudah bersekolah di sini, mengukir prestasi untuk daerah di sini. Nah, pasca dari tamat dari sekolah keberbakatan ini, prospek masa depan mereka ini seperti apa nih Pak? Oke, jadi gini ya, ini kan memang sekolah keberbakatan. Kita berharap juga di sini nanti akan lahir atlet-atlet yang bisa membawa harum, membawa nama baik Provinsi Tenggara ke tingkat nasional maupun internasional. Namun tidak tertutup kemungkinan itu juga ada mungkin anak-anak kita yang bisa berkiprah di tempat lain. Karena di sini kan ada pembinaan akademik dan juga sifatnya keolahragaan ya, yang sifatnya non akademik. Ke depan kalau kita lihat tren bidang-bidang ke depan Sultra ini kita akan butuh ahli-ahli pertambangan. Kemudian yang kedua ahli perkebunan dan pertanian. Termasuk juga IT ya. Yang memang itu suatu keniscayaan itu harus ada. Kemudian bagaimana pengembangan SDM. Tidak tertutup kemungkinan anak kita juga ini mengambil bidang-bidang lain selain olahraga ya. Kita berharap tentu niatnya ada olahraga. Tapi kan tentu tidak semua menjadi atlet ya. Betul. Ada yang datang nanti membangun hilirisasi di sini. Ada yang membangun misalnya pertanian dan perkebunan. Seperti itu. Nah,
tentu Pemprov akan mendukung penuh terkait dengan bagaimana menyalurkan ya keinginan, motivasi, talenta anak-anak kita ke depan. Nah, tentu ke depan Pemprov juga akan ini ya, di Pemprov itu menyiapkan beasiswa setelah selesai SMA. Ada juga ya, itu leading sektornya ada di Biro Kestra sebenarnya. Tetapi kami di Dinas Pendidikan juga tetap memantau, misalnya kami bekerja sama dengan salah satu yayasan yang dari Jakarta terkait dengan bagaimana pasca SMA ini anak-anak kita juga mendapatkan pendidikan yang layak ya. Iya. Nah, sekarang Pak Gubernur juga lagi mengatensi hal itu terkait dengan pasca SMA, dia disekolahkan di mana, dan beliau berharap itu akan kembali ke sini untuk membangun di Sulawesi Tenggara. Siap. Nah, Pak Kadis, apa yang menjadi harapan Pak Kadis seputar keberadaan dari sekolah keberbakatan di bidang olahraga ini, Pak? Ya, tentu harapan kita seluruh manajemen yang ada di sekolah, tentu kami akan support melakukan manajerial secara baik, secara sistematis. Kemudian yang kedua tadi membangun kerjasama. Kerjasama tentu kami akan melakukan nanti dengan pihak eksternal. Kerjasama yang baik, terutama dengan dunia industri. Betul, ya. Ya, sekarang ada yang tren itu pentahelix ya. Ini tidak bisa kalau tidak ada ini. Kalau pemerintah tidak cukup, tidak cukup. Yang kedua harus ikut industri juga di dalamnya. Kemudian masyarakat, media seperti TVRI ini saya kira juga harus membantu kami melakukan sosialisasi, melakukan branding terkait dengan bagaimana sekolah ini bisa berlanjut ya, bisa berkesinambungan, dan tentu bisa mencapai visi misi yang telah ditetapkan sekarang. Jadi kami, Pak Gubernur punya visi, kami terjemahkan dalam visi Dinas Pendidikan. Sekolah juga punya visi dia, punya visi, punya misi, bagaimana mendukung visi Gubernur, visi besarnya itu terkait dengan Sultra maju, aman, sejahtera, dan religius. Itu kita terjemahkan turun. Sampai ke sekolah juga punya misi, visi misi. Oke, Pak Edi.